Okay, welcome back to the series, and this is episode 2, part 6. Sekali lagi selamat datang di seri persiapan Tuhul ITP-nya. And then ini adalah episode 2 bagian ke-6. Well, akhirnya kita sampai pada topik terakhir, pada topik besar sentences with multiple clauses, yaitu adjective clause. Di skill nomor 11 ini judulnya adalah Use Adjective Clause Connectors Correctly. Lagi-lagi kalau Anda ingat, skill nomor 6 Use Coordinate Connectors Correctly. 7-8 Use Adverb Clause Connectors Correctly. 9-10 Use Noun Clause Connectors Correctly. Nah, yang di 11 sekarang adalah Use Adjective Clause Connectors Correctly. Saya ingatkan kembali juga kalau di adverb clause kita banyak bergantung pada makna yang ingin disampaikan karena banyak sekali keterangan yang bisa diberikan pada sebuah kalimat pastinya. Apakah itu keterangan waktu, keterangan tempat, ataukah keterangan sebab, dan seterusnya. Sementara pada noun clause kita tidak berbicara seperti itu. Pada noun clause kita hanya berbicara klausa, sebuah klausa yang berfungsi sebagai subjek atau sebuah klausa yang berfungsi sebagai objek. Nah, apalagi nih kalau adjective clause. Dari kata adjective, saya selalu mengingatkan kita tidak bisa hanya mengatakan apa itu adjective, kata sifat. Tetapi kita tidak pernah mengetahui sebenarnya kata sifat itu kata yang berfungsi seperti apa. Jadi kalau dikatakan apa itu adjective, adjective itu adalah kata sifat atau kata yang describe atau memberikan keterangan pada noun. Ya, atau mungkin pronoun. Nah, dari asal katanya ini, adjectives adalah kata yang menerangkan kata benda atau kata ganti benda. Maka kalau ditanyakan apa itu adjective clause, adjective clause adalah klausa yang menambahkan keterangan pada kata benda di depannya atau pronoun di depannya. Kita lihat contoh. The woman is filling the glass that she put on the table. Kalau kita lihat main clause-nya, induk kalimatnya, subjeknya adalah woman, kemudian verbnya adalah filling, dan kemudian nih ada objek nih. Nah, objek otomatis kata benda. Nah, that she put on the table inilah disebut sebagai adjective clause karena klausa ini menerangkan the glass. Jadi intinya kita mengatakan the woman is filling the glass. Gelas yang mana? Gelas yang dia letakkan sebelumnya di atas meja. Yang terdiri dari konektor, subjek, dan kemudian ada verbnya. Di mana posisi adjective clause? Posisi adjective clause bisa nyelip di mana-mana ketika memang dia ditambahkan untuk memberikan keterangan tambahan dari sebuah benda. Jadi contohnya, the glass that she put on the table contains milk. Lihat, jadi dia diselipkan di tengah segera setelah kata benda yang dia ingin tambahkan keterangan. Lagi-lagi gelas yang mana? Gelas yang dia letakkan sebelumnya di atas meja. Jadi main clause-nya tetap saja subjeknya adalah glass, verbnya adalah contains. Dan di tengah diselipkan adjective clause yang terdiri dari konektor, subjek, verb. Gitu ya, di belakangnya ada PP ini. Nah, pada soal TOEFL sesungguhnya dalam bentuk multiple choice, mari kita lihat. The gift blank selected for the bride was rather expensive. Ini mirip dengan yang ini berarti ya. Jadi akan ada adjective clause di tengah. Dari mana kita tahu? Karena pada dasarnya kita sudah bisa melihat the gift itu adalah subjek dan verb dari the gift ini adalah sebenarnya
was. The gift was rather expensive. Itu adalah kalimat utamanya atau the main clause-nya. Kalimat sederhananya adalah the gift was rather expensive. Sekarang kita ingin menambahkan sesuatu tentang gift tersebut. Oleh karena itu, kita harus berpikir ini perlu adjective clause nih. Dengan demikian harus ada konektornya, ada subjeknya, ada verbnya. Nah, di sini sudah ada verb. Oleh karena itu, kita hanya butuh konektor dan subjek. Yang mana dari pilihan ini ada konektor dan subjek? Cuma satu, yaitu D. Kalau kita lihat jenis konektor seperti apa yang muncul dalam adjective clause. Nah, ini ada adjective clause connectors. Satu hal yang perlu diperhatikan, whom itu adalah untuk orang, which itu adalah untuk things, dan untuk benda ya. Benda, bukan benda orang. Dan kemudian that itu bisa untuk keduanya. Ya, di bawah ada catatan sedikit, tetapi kalau menurut saya tidak terlalu penting untuk dibahas. Sekali lagi, jenis konektornya untuk skill nomor 11, use adjective clause connectors correctly, hanya 3, yaitu whom yang dipakai untuk orang, which untuk benda, dan kemudian that bisa keduanya. Mari kita lihat sekarang latihannya. Ini latihan untuk skill 11. Lagi-lagi use adjective clause connectors correctly. Instruksinya sama. Each of the following sentences contains more than one clause. Underline the subjects once. Selalu ini subjects once, verbs twice, circle the connector. Nah ini sama. Put boxes around the adjective clauses. Then identify or indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Kita lihat contoh nomor 1. It is important to fill out the form in the way that you have been instructed. Kalimat utamanya, main clause-nya, subjeknya adalah it, dan kemudian verbnya adalah is. Nah, di sini ada kata way yang merupakan kata benda, cara. Cara yang seperti apa? Nah, muncullah adjective clause. That you have been instructed, yang terdiri dari konektor, subjek, dan kemudian verb. Oke? Sebenarnya kalau memang kita mau lihat ada kata benda lain lagi nggak ya yang bisa kita terangkan, bisa mungkin sehabis form. Walaupun tidak berarti kalimat itu menjadi lebih baik. Lebih panjang pasti, tapi tidak lebih baik. Nomor 2. The car which I have been driving for 5 years for sale at a really good price. Subjeknya adalah the car, main clause-nya. Sementara di tengah-tengah diselipkan adjective clause yang terdiri dari konektor, subjek, verb. Nah, permasalahan dari kalimat ini, the car-nya belum punya verb. Missing verb. Makanya kalimat ini incorrect. Let's see number 3. I just finished reading the novel whom the professor suggested for my book report. I, subject, finish, verb, whom, connector, dan kemudian ini keseluruhan adalah adjective clause yang terdiri dari konektor, whom, subject, verb. Kalau kita hanya ngecek isinya saja benar ya, tetapi nah di dalam TOEFL adjective clause itu sering mengeteskan atau menguji yaitu tadi kesesuaian antara konektor yang digunakan untuk menerangkan benda atau konektor yang digunakan untuk menerangkan orang. Nah, di sini yang kita terangkan itu adalah novel. Novel adalah benda, kita tidak bisa memakai whom. Kita boleh pakai that, kita boleh pakai which. So that's why this is incorrect connector gitu ya. Makanya dia incorrect. Number 4. The plane that he was scheduled to take to Hawaii was delayed. Plane-nya ini adalah subjek, kemudian was delayed-nya ini adalah verb. Nah, mulai dari that sampai Hawaii ini adalah adjective clause di mana ada konektor that, subject he, was scheduled, verb. Lengkap, correct. 5. The movie which we watched on cable last night
It was really frightening. Movie-nya adalah subjek. Kemudian was adalah verb. Tetapi kenapa ada it lagi ya? Oke, jadi nih the movie sama it sama nih. Dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa kalimat ini salah karena verb was itu punya dua subjek, double subject. Tapi kita juga masih ingin melihat adjective clause-nya. Gimana adjective clause-nya? Adjective clause-nya is find, which is the connector, we is subject, and then watch is verb. Tetapi itu tadi, di main clause-nya subject and double. Incorrect. Number 6, I made an appointment with the doctor whom you recommended. I itu subject, made itu verb. Nah, benda the doctor, orang ini kebetulan, itu diterangkan oleh adjective clause yang ada di belakangnya yang terdiri dari connector, subject, dan kemudian verb. Dan ini doctor kita menggunakan whom, oleh karena itu benar. Okay, that's it for skill 11. Untuk skill 11, 7, 8, 9, 10 bisa dicoba sendiri. Well, ternyata ada skill 12 yang masih berbicara tentang adjective clause connectors. Kalau Anda ingat pada saat kita membahas noun clause connectors juga ada dua, 9 dan 10. Di 9 judulnya adalah use noun clause connectors correctly. Di 10 itu judulnya use noun clause connectors garis miring / subjects correctly. Nah, ini sama. 11 dan 12 itu perbedaannya. Di 11 tadi hanya use adjective clause connectors correctly, sementara di 12 use adjective clause connector / subjects correctly. Jadi kita lihat contoh saja deh. Ini contohnya. The woman is filling the glass that is on the table. Yang menjadi fokus kita sekarang adalah melihat struktur yang ada pada noun adjective clause-nya. Di mana that di sini sebagai konektor tapi juga subjek. Dan is adalah verbnya. Sementara main clause-nya ya sama seperti biasa, subjek adalah woman, is filling adalah verb. Jadi berbeda dari sebelumnya yang di skill 11, the woman is filling the glass that she put. Jadi ada kata she sebagai subjek yang terpisah dari that-nya. Sementara di sini langsung that is on the table. Sama, jadi the glass that is on the table, ini noun adjective clause-nya, contains milk. Baik, kita lihat contoh dalam bentuk multiple choice ini. Blank is on the table has 4 sections. Jadi is ini harus dicarikan subjek. Dan kemudian has ini juga harus dicarikan subjek. Gitu ya. Oleh karena itu kita membutuhkan konektor dan subjek atau subjek dan konektor. Nah, yang mana yang mengandung subjek dan konektor? Yaitu yang B. Oke? Nah, kalau Anda lihat di tabel di bawah ini, bedanya dengan skill 11 ada di sini. Pada skill 12, di mana konektor dan subjek menjadi satu, kita tidak boleh lagi menggunakan konektor who, tetapi kita harus menggunakan whom. Oleh karena itu tetap 3 konektornya, who untuk orang, which untuk benda, dan kemudian that untuk keduanya. Mari kita lihat latihannya. Baik, inilah latihannya. Use adjective clause connectors / subjects correctly. Kita tidak usah baca instruksinya lagi karena sama saja. Langsung saja kita lihat soalnya. Nomor 1 yang sudah dikerjakan. The ice cream that is served in the restaurant has a smooth creamy texture. Ice creamnya adalah subjek dan kemudian verbnya adalah has. Ini adalah main clause-nya. Sementara adjective clause-nya ini di kotak yang ada di dalam kotak yang terdiri dari that yang merupakan konektor sekaligus subjek dan kemudian is served adalah verb. Sementara nomor 2
Kalau kita baca, the cars are trying to enter the freeway system or lined up for blocks. Sebaca sepintas tidak ada konektor ini, makanya kalimat ini pasti salah sih, missing konektor. Yang mana sih sebenarnya yang merupakan adjective clause dalam kalimat ini? Kayaknya yang ini deh. Nih, sampai sini. Tinggal kasih which di depannya, benar kalimat ini. The cars which are trying to enter the freeway system are lined up for blocks, di mana cars adalah subjek dari main clause, are lined up adalah verb dari main clause, sementara tadi which kalau kita tambahkan berfungsi konektor sebagai konektor dan subjek, ya kita tambahkan which. Ini konektor sekaligus subjek dan kemudian verbnya adalah are trying. Kalau mau dibenarkan. Oke. Mari kita lanjut ke nomor 3. I have great respect for everyone who won the Dean's List. I adalah subjek, have adalah verb. Dan kemudian di sini ada kata everyone yang mau ditambah keterangan oleh adjective clause di belakangnya. Everyone kemudian memakai who. Oke, betul. Berarti konektor sekaligus subjek. But sisanya nggak ada verb. Kalimat ini incorrect karena missing verb di dalam adjective clause-nya. Number 4. It is going to be very difficult to work with the man which just began working here. It itu adalah subjek. Is going to be itu adalah verb. Kemudian di sini ada the man yang mau diterangkan oleh adjective clause di belakangnya. Adjektifnya terdiri dari which yang berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek. Kemudian began ini adalah verbnya. Permasalahannya adalah the man tidak boleh memakai which. Jadi ini adalah incorrect connector. 5. The door that leads to the vault, it was tightly locked. Kita cari dulu kalau kita adjective clause-nya. That leads to the vault. Di mana that adalah konektor sekaligus subjek, leads adalah verb. Nah, sementara di main clause subjeknya adalah door, verbnya adalah was locked atau was tightly locked. Ini adalah verb. Nah, ini it double ini. Karena it itu menunjuk pada the door lagi. Makanya itu juga incorrect, double subject. Subjek dari main clause. Nomor 6. The neighbors reported the man who was trying to break into the car to the police. Berarti kita lihat ini adjective listnya mulai sampai car. Neighbors adalah subjek, verbnya adalah reported, the man object, ditambahkan keterangan konektornya who sekaligus subjek, kemudian was trying sebagai verb. Oke. Benar ya kalau begitu? Oke. 7, 8, 9, 10 seperti biasa PR buat Anda sekalian. Well everybody, I'm very happy. Why? Because I can make this part 6 shorter. Saya sangat senang, kenapa? Karena saya berhasil membuat part 6 ini menjadi lebih pendek sebagai sebuah video. Sebagaimana tadi di awal saya katakan bahwa ini adalah subtopik terakhir di dalam sentence with multiple clauses yang merupakan episode kedua dari seri tuple preparation ini. Sesudah ini tetapi harus ada satu part lagi yang harus saya buat. Part itu akan berisi review dari 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12. Review dari noun clause dan adjective clause. Dan yang terakhir adalah review dari 1 sampai 12. Oke, you hang in there, you take your time. Coba dilihat-lihat lagi 9, 10, 11, 12. Coba juga dilihat-lihat lagi 1 sampai 12. Karena di
section berikutnya atau di part berikutnya saya akan memberikan review dari keseluruhan skill yang sudah kita bahas. You hang in there, I'll be right back with part 7.